setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Puji nama Tuhan. Teman beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita pagi ini datang kepada Tuhan bersama-sama, mengingat kembali akan kasih setia dan kebaikan Tuhan, karena Dia sungguh indah dan sungguh menakjubkan. Segala pujian, hormat, serta ucapan syukur layak untuk kita naikkan kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada tandingannya. Go.
Engkau adalah Allah kami yang maha mulia. Engkau adalah Allah kami yang maha kudus. Kami menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu menopang hidup kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Meskipun kadangkala kami seringkali berjalan menurut kehendak kami sendiri, tapi Engkau tetap mengasihi kami sedemikian rupa dengan penuh kasih setia Tuhan. Karena itu pagi ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami memberi hati kami kepadamu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu menyapa kami semua, membebat hati kami yang mungkin saat ini sedang terluka, atau kebun kami yang saat ini sedang merasa lelah akan hidup ini. Kasih-Mu yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk Engkau berkati. Kami siap Tuhan untuk Engkau jamah dan Engkau lawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ingin memuji Engkau. Pagi ini kami ingin memberikan diri kami hanya untuk Tuhan saja. Dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, menjamah hati kami semua, sehingga hati kami, pikiran kami siap untuk menerima benih firman Tuhan, supaya hidup kami mengalami perubahan. Amen. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita karena Tuhan kita adalah harta kita yang paling berharga. Dia satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Bukan uang kita, bukan keluarga kita. Karena satu-satunya yang paling berharga adalah Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga.
saja karena keterbatasan kita menganggap sesuatu itu gagal. Tetapi Allah itu tidak pernah titik, selalu ada koma dan ada seterusnya. Belum selesai selama kita masih hidup di dunia ini. Amin, amin. Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Dia tak pernah gagal. setia. Maupun seperti apapun hati kita, Allah kita itu tetap setia. Dia selalu menunggu kita, ingin memberikan kasih-Nya kepada kita, supaya kita bisa kembali kuat bersama dengan Dia. Yesus kemuliaan.
ini kami boleh berada dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami boleh menghampiri hadirat-Mu, menghampiri Engkau Allah yang kudus, Allah yang berkenan untuk kami temui di dalam ibadah kami pagi ini. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, menolong, memampukan kami, memberkati, menguatkan kehidupan kami. Bahkan kami pagi ini akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan keberadaan diri kami, hati kami untuk Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan. Bahkan seluruh pikiran kami, fokus kami hanya untuk firman Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kami berdoa mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada pagi ini. Kita berada di tempat yang baru, di musim yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan shalom semua untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam pelayanan dan juga ibadah di RBC. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah tempat yang baru bagi kita. Sebelum nanti kita akan pindah ke gedung gereja kita yang baru di Semarang Indah. Saya masih mengingat dari perjalanan kehidupan pelayanan kita di RBC, ketika kita baru pindah dari rumahnya Pak Kristiono. Kita ibadah di sana Januari tanggal 26 dan tanggal 2 Februari, 26 Januari 2020 dan tanggal 2 Februari 2020 kita pindah di Ruko Subali. Ketika kita mendapatkan tempat di Ruko Subali, kita juga waktu itu dikasih kesempatan untuk menggunakan tempat ibadah itu hanya 6 bulan. Tetapi 6 bulan itu ketika belum waktunya berakhir, maka Tuhan sudah tempatkan, sediakan tempat yang baru untuk kita. Ya, tempat di Hotel Puri Garden. Dan ketika kita berada di sini kurang lebih sekitar 3-4 tahun, ya, ini tahun yang keempat bagi kita. Sebetulnya kami pengurus pengen masih tetap di sana. Tapi nampaknya ketika saya konsultasikan dengan teman-teman, Pak Purnomo Hadi itu ngomong begini dengan saya, Pak, kayaknya kok kita diusir halus gitu ya. Iya, mengapa? Karena kita harus pindah dari Puri Garden Hotel ke tempat yang sebetulnya bagi pengurus lebih kecil dibandingkan Damar Wulan, tapi harganya lebih mahal. Dan ketika kami memutuskan untuk pindah ke tempat ini, artinya memang waktunya di Puri Garden sudah selesai dan Tuhan sediakan tempat ini jauh lebih murah dan jauh lebih nyaman. Nah, artinya selesai di Puri Garden kita ke tempat ini. Kok saya itu begitu sangat meyakini bahwa ketika nanti ini sudah waktunya untuk kita pindah di gereja yang baru, kita juga sudah siapkan itu semuanya. Artinya Tuhan sudah siapkan itu semuanya. Amin. Kita percaya bahwa jalan kehidupan kita pun demikian. Di waktu, di kesempatan, di tiap musim dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, selalu ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, pagi ini kita akan belajar tema di tahun 2024. Sebetulnya Roma pasal 11 ayat 36 itu saya membaginya ada 3 termen tema dari tahun ini 2024, 2025 ayat yang sama tapi dengan topik yang berbeda. Kalau tahun ini 2024 ini ayat ini akan mengatakan bahwa segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia. Ya. Tahun berikutnya 2025 nanti kita akan belajar bersama-sama, topik dari ayat yang sama adalah segala sesuatu
Ya, segala sesuatu itu datang oleh Dia dan kepada Dia. Ya. Kemudian bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama belajar topik ini. Ini tema kita di tahun 2024. Yuk kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Mari kita akan baca lebih dahulu ayatnya dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Karena ayat-ayat ini memiliki korelasi, memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Oke. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di musim yang baru dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, maka sebetulnya kita memahami perjalanan kehidupan kita itu ada dalam pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Karena itu ketika kita memulai pelayanan kita di RBC, kalau kita mengingat dan mereview ulang dari perjalanan kita di tahun 2021 kemarin, tahun 2021 saya menetapkan tema ini, ya. Temanya adalah anggur baru, kirbat yang baru. Kita berada di tempat yang baru, dan kita harus memiliki cara pandang yang baru, pola pikir yang baru, bahkan kehidupan lifestyle yang baru. Lupakan yang ada di Esak dan di Sitna, kemudian kita berada di Rehoboth, itu fokus kita. Artinya kita gunakan paradigma yang baru, kita lupakan semua yang ada di belakang. Itu tujuan dari tema ini diangkat. Dan tema berikutnya 2022 adalah ini, fokus sebagai warga kerajaan Allah. Fokus itu akronim dari F itu adalah faithful. Faithful itu setia, obedient itu taat, care itu peduli, unity itu kesatuan, dan serve itu melayani. Jadi kami berharap, tim pengembalaan di RBC berharap seluruh umat Tuhan itu memiliki ciri ini, memiliki value fokus, memiliki kesetiaan, memiliki ketaatan, memiliki kepedulian, bahkan kesatuan satu dengan yang lain, termasuk punya ciri khas melayani dalam kehidupan kita. Itu tahun 2022 yang lalu. Dan di tahun 2023 kemarin saya mencanangkan tema peta dan teladan Allah. Artinya seluruh aspek kehidupan kita harus mencerminkan bahwa kita ini adalah gambar Allah, petanya Allah, teladan Allah. Karena ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, Dia memberikan, menghembuskan nafas rohnya kepada kita, sehingga nafas itulah yang, kalau boleh saya katakan, ada keserupaan yang memang dari Allah kita miliki sebagai orang percaya. Dan 2023 saya mencanangkan tema ini, dan untuk 3 tahun berikutnya atau peletakan dasar berikutnya, karena 3 tahun telah kita lewati, kami tim pengembalaan, tim pastoral meletakkan dasar ini supaya seluruh umat Tuhan, jemaat itu memahami bahwa hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan sebagai orang percaya. Dan peletakan dasar 3 tahun kedua adalah dari Roma pasal 11 ayat 36 ini, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Itu nanti 3 tahun itu, ayat ini kita akan hidupi bersama-sama. Nah, pagi ini saya membagi untuk penjabaran dari tema 2024 ini ada 2 seri, ya. Seri yang pertama pagi ini saya mengajak untuk belajar tentang ini, bahwa segala sesuatu itu dari Dia.
Nah, untuk memahami hal itu, maka lebih dahulu kita perhatikan ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, mulai dari ayat yang ke 33 terutama. Nah, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan fokus pelayanan kita 2024 ini adalah My Church, gereja kita. Dan saya mencanangkan pelayanan kita fokusnya kepada gereja itu sebagai organisme. Ini, organisme itu ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang hidup. Siapa dia? Kita, orang percaya. Ya, tapi My Church yang saya maksudkan adalah kita juga perlu fokus pada pelayanan kita secara fisik. Kita perlu bekerja sama, kita perlu bergandengan tangan, kita perlu dukung panitia pembangunan supaya gereja kita tetap cepat selesai. Amin. Supaya cepat selesai, kita pelayan di sana, kita baptis anak-anak kita baptis cucu kita, bahkan beberapa dari kita sudah menyiapkan diri untuk menjadi seorang mempelai, menikah di sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama. Ini saat yang pertama kita mulai dari ayat ini dulu. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari perhatikan ayat ini. Ayat ini Paulus itu memaparkan ada 3 seruan yang kita perlu ketahui, bahwa seruan ini mengenai rencana Allah yang sebetulnya rencana itu tidak terselami bagi kita hidup yang tinggal di dunia ini. Apa yang tidak selami? Pengetahuannya, hikmatnya, dan kekayaannya. Maka kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu dari Dia, maka pengetahuan, hikmat, bahkan kekayaan yang kita miliki itu tidak pernah sebanding dengan apa yang menjadi milik Allah, kekayaannya Allah, pengetahuannya Allah, hikmatnya Allah. Dan ayat yang ke-34 dan 35 itu menekankan tentang pengetahuan, hikmat, dan juga kekayaan Allah. Perhatikan, ayat ini kan mengatakan begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah? Ini bisa tentang apa? Pengetahuan, knowledge. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ini bisa tentang hikmat. Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya? Ini bisa tentang apa? Kekayaan. Ayat ini kemudian sehingga ia harus menggantikannya. Tidak ada. Jadi kalau boleh saya bilang, ini adalah seruan mengenai pertanyaan menegaskan bagaimana ketiga seruan yang ada di atas, tentang pengetahuan, hikmat, dan juga tentang kekayaan. Pengetahuan itu bicara siapa yang mengetahui pikiran Allah? Enggak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui pikiran Allah. Hikmat dikatakan di seruannya tadi, siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Bahkan kekayaan, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Tidak pernah ada. Karena memang Dia kaya. Dia itu maha kaya. Maha kaya. Kalau ada di antara kita yang menjumpai orang yang nampaknya, kelihatannya itu enggak seperti orang kaya, padahal itu kaya banget. Saya kemarin ke Temanggung untuk pelayanan kematian. Saya 3 hari di sana bolak-balik. Ya, sebetulnya dari hari Selasa itu kami disuruh nginep di tempat hotel dari anak Maknur yang dari sejak usia 72 tahun itu saya dampingi dia. Dan ketika dipanggil 86 tahun kemarin, saya minta untuk melayani mulai dari peti, kemudian penghiburan sampai kepada pemakaman. Nah, Bapak Ibu, saya itu terkejut. Mengapa terkejut? Karena salah satu anak, hampir semua anak dari Maknur ini itu kaya, betul-betul kaya. Jadi kalau boleh dibilang komplek, hampir setengah komplek itu milik anak-anak Tante Nur. Ada hotel, ada rumah, itu besar banget begitu. Tapi di daerah ya, itu nggak terasa, nggak ketok gitu. Jadi artinya orang ini nggak ketok kaya begitu. Tapi ada di antara kita kadang-kala OKB, orang kaya baru, sudah perlente,
pasang status BK dan sebagainya. Ya, itu sebetulnya bukan kaya beneran begitu. Nah, kekayaan yang dimiliki oleh Allah itu sebetulnya adalah kekayaan yang memang dicurahkan, diberikan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena itu mari kita perhatikan baik-baik akan ayat ini. Dan di ayat yang ke-36 itu memberikan penjelasan kepada kita. Ada 3 penekanan teologis yang merujuk kepada relasi antara Allah dan manusia. Ya, karena ayat ini mengatakan segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia, artinya melalui Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ayat ini Paulus ingin menekankan kepada kita ada hubungannya antara relasi Allah dengan kita dari semua aspek yang memang ingin Allah nyatakan kepada kita, yaitu pengetahuannya, hikmatnya, dan kekayaan yang memang diberikan kepada kita sebagai anak Tuhan. Segala sesuatu dari Dia. Ini berarti bahwa Allah itu adalah sumber. Ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Allah itu adalah sumber segala yang telah diciptakannya. Kemudian dilanjutkan di ayat bagian B, segala sesuatu oleh Dia atau melalui Dia, yang berarti bahwa Allah itu adalah agen. Allah itu adalah agen sekaligus guide, tapi juga sustainer atau penopang dari segala yang diciptakannya. Karena itu ayat ini berbunyi segala sesuatu oleh Dia atau melalui Dia. Jadi Dia sebagai agen sekaligus sebagai guide, petunjuk, tapi juga sebagai penopang dalam kehidupan kita. Nah, minggu depan kita akan bahas yang kedua ini, dan tahun depan kita akan bahas ini, segala sesuatu kepada Dia, yang berarti bahwa Allah adalah tujuan akhir dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu dari Dia. Kalau segala sesuatu dari Dia berarti Allah itu adalah sumber pokoknya, begitu ya. Kalau Allah itu sumber dan kita sebagai anak Tuhan yang memang punya relasi dengan Allah kita, maka pertanyaannya, apakah implikasinya kalau Allah itu sumber segala sesuatu bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Mari kita perhatikan baik-baik ya. Jika Allah adalah sumber, apakah implikasinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup pada zaman ini? Ya, kalau kita bicara tentang segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah, harusnya kita sinkron dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah. Tapi ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kadangkala rencana Allah itu tidak tergenapi sepenuhnya dalam kehidupan kita. Padahal dari awal Allah itu sudah punya plan besar untuk kita, supaya kita semakin lebih maksimal dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kebenarannya adalah Allah itu adalah sumber dari segala yang diciptakannya, maka hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah, kalau Dia adalah sumber, maka Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Kalau Dia pemelihara kehidupan kita, apa sih yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan itu kita percayai sebagai sumber dan Dia memelihara kehidupan kita, apa sih yang kita perlu takutkan? Dengan pergumulan, kesulitan, tantangan yang memang diizinkan Tuhan kita hadapi. Kadang-kala persoalan, pergumulan, tantangan itu diizinkan Tuhan supaya mendidik kita semakin lebih dewasa. Tidak semakin jauh dari Tuhan, tidak semakin pergi meninggalkan komunitas, tidak. Tapi justru tantangan, persoalan itu harus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kadangkala kenyamanan, kekayaan, hal-hal yang mengenakkan kita itu menjauhkan kita dari Tuhan.
Harus semakin kita diberkati Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan enggak? Harusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya apa sih yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita? Dia itu adalah penopang. Penopang kehidupan kita. Dia menopang dengan kasih dan setianya sehingga melewati setiap pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita. Saya akan tunjukkan beberapa ayat mengenai Paulus. Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 dia mengatakan begini. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ini Paulus yang ngomong. Dia seorang pengusaha, hamba Tuhan, pengusaha tenda, ya. Kalau sekarang mungkin terpal, ya. Pengusaha terpal, pengusaha tenda. Itu Paulus, dia cinta Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Perhatikan, ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Merupakan rahasia bagiku. Dikatakan baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kalau kita membaca ayat 12 ini, apa yang menjadi ada di benak kita? Finansial kan? Kekurangan, kelimpahan, itu bicara tentang finansial. Tapi ternyata Paulus itu memahami itu dan dia gak takut menghadapi situasi dalam kehidupannya. Karena itu dia mengatakan di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita baca bersuara bersama-sama ayat ini. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Mau perkara mudah, setengah mudah, ataupun sulit. Mau perkara menyenangkan atau menyulitkan, perkara yang menyusahkan atau menyenangkan, segala perkara, kata Paulus, dapat ditanggung kepada Dia yang memang memberikan kekuatan kepadanya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau Dia itu adalah sumber, kita percaya bahwa Dia adalah pemelihara. Kalau Dia memelihara kehidupan kita, apa sih yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita? Walaupun mungkin 2024 ini kita tahu, kita memprediksi, ya, ada rumor, ada hal-hal yang kita dengar karena 2024 gelap, 2024 tidak lebih baik daripada 2023. Di tahun yang sama pada memasuki 2023 yang lalu kita juga mendengar hal yang sama. Tapi masih dipelihara Tuhan nggak kita? Masih bisa makan nggak kita? Masih kita punya rumah nggak kita? Masih bisa menyekolahkan anak kita nggak? Masih kan? Itu artinya apa? Tuhan pelihara kehidupan kita. Paulus adalah seorang yang all out dengan Tuhan. Dia nggak peduli, nggak pusing dipuji atau tidak. Dia sebagai hamba Tuhan. Dia kekurangan, lebih banyak kekurangannya dibandingkan orang yang dilayani. Tapi dia katakan kepada jemaat di Filipi, segala perkara, mau kekurangan, mau kelimpahan, mau sakit atau sehat, dapat aku tanggung di dalam Engkau, dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, harusnya anak-anak Tuhan di setiap musik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita dimampukan, kita mengalami persoalan memang diizinkan, tapi kita dimampukan untuk mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupan kita, ya kan? Kita ditolong oleh Tuhan. Karena itu kita perlu perhatikan baik-baik. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Artinya pergumulan itu diizinkan, tapi Tuhan memampukan kita. Dan ketika Tuhan memampukan kita itu, artinya tiap waktu, tiap kesempatan selalu ada yang namanya peningkatan. Amin. Peningkatan dari sisi keuangan kita, peningkatan dari anak-anak kita yang dari jenjang pendidikan SD, TK, SD, SMP, SMU sampai kuliah, ya. Ada peningkatan di sisi berat badan, artinya Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan berpikir gemuk memalukan, tidak. Betul enggak? Gemuk memalukan enggak? Mungkin bagi ibu tidak suka dikatakan gemuk.
Ya, kemarin itu saya ambil MMT ini, teman-teman yang ada di Anjasmoro tapi udah pindah. Namanya sebut saja Alin begitu. Mbak, sekarang kok langsing ya? Wah, dia berbunga-bunga. Maka dikasih murah cepet. Memang dulu gemuk banget begitu ya. Di sini tidak ada yang lebih gemuk dari dia, gemuk gitu. Tapi Mbak kok kelihatan langsing. Wah, dia berbunga-bunga. Tapi sebetulnya gemuk itu adalah peningkatan. Betul nggak? Peningkatan karena kita bisa makan tiap hari. Beda dengan istri saya. Kalau istri saya stres, makannya semakin banyak, makannya semakin gemuk. Saya itu kalau stres malah mudah sekali. Jadi buatlah saya stres supaya cepat kurus. Kalau kurus malah lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada peningkatan. Dan kemarin sempat Kohan itu menyampaikan ayat ini. Saya coba menganalisa, kemudian ini menjadi tahun yang perlu kita pegang. Coba minta nada di app. Yang ini mungkin belum tahu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Cari di YouTube-nya ya. Bapak Ibu, kalau kita dipelihara Tuhan, ditingkatkan Tuhan, jangan lupa ada sisi dari apa yang memang perlu kita lakukan. Kalau kita pernah mengalami peningkatan, mau tidak mau kita harus bekerja keras, ya kan? Gak mungkin mak gedebuk ada berkat yang datang kepada kita dari surga. Mak gedebuk tidak mungkin. Harus berusaha, target, ya. Satu hari 70 kilo, satu hari 100 kilo, sehingga ada signifikansi di akhir bulan kita mendapatkan berkat. Kerja keras. Nah, ayat ini mengatakan begini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu dan panjangkan kokoh-kokoh patokmu. Perhatikan ayat-ayat ini. Lapangkanlah tempat kemahmu, itu bicara tentang perluas tempat tinggalmu, atau kalau bilang tempat usahamu, kapasitasmu, kapabilitasmu. Jangan menghemat, perluas. Kalau hari ini kita berada di area Semarang saja, perluas. Mungkin ke Solo, mungkin ke Temanggung. Nanti kalau memang butuh network, saya bisa rekomen teman-teman yang ada di Temanggung. 3 hari di sana, tapi saya dikenal oleh banyak orang. Pak Yeri, Pendeta Yeri. Serius ini ya. Nah, kita perlu perluas tempat tinggalmu, tempat tinggal, usaha kita perlu kita perluas. Kalau kita pengen dipelihara, perluas itu. Tangkap itu dengan baik-baik ya. Kemudian ada bentangkan tenda. Tenda dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, bangun ruang-ruang tambahan. Nah, mengapa? Karena Tuhan akan menunjukkan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Jadi perlu ada ruang-ruang yang perlu kita tambahkan. Kalau perlu buka toko, buka ruko, ya. Supaya apa? Ada progres peningkatan yang memang Tuhan izinkan. Loh Pak Ian, buka ruko modalnya dari mana? Modalnya dari Tuhan. Ingat, segala sesuatu dari siapa? Dari Tuhan. Anda tinggal melangkah saja. Anda tinggal melangkah. Ingat Bapak Ibu, kami berjalan di RBC. Ketika kita melangkah, kita nol, dari mulai nol, nothing, tidak punya apa-apa kita. Ketika, kalau boleh saya bilang, tanggal 15 Januari ketika kita memilih untuk keluar dari gereja kita, ada saksinya Ibu Emma yang masih ada dengan kita sekarang.
Ada satu teman kita, Pak, ya tapi kita tidak punya apa-apa loh. Ya, tidak punya apa-apa, ayo kita bersatu bergandengan tangan. Tahun pertama itu kita sudah bisa beli tanah. Tahun berikutnya kita sudah bisa balik nama. Tahun berikutnya kita sudah bisa bangun gereja. Ya, tapi jangan menginspirasi Anda untuk bangun gereja loh ya. Jangan menginspirasi, karena tidak mudah. Harus door to door, minta tanda tangan 60 warga. Tidak mudah loh. Ada 90 warga jemaat. Kalau warga jemaat mungkin tidak sulit gitu, karena kita bisa minta tolong teman kita. Tidak ya. Tapi itu tidak mudah. Termasuk di sidang di FKUB, sidang di rapat koordinasi dengan Kesbangpol. Wah, itu tidak mudah. Saya aja tuh deg-degan, tapi semuanya Tuhan atur. Nah, kok bisa tuh di Kesbangpol itu pas hari Jumat bulan puasa lagi. Jadi presentasi saya itu tidak banyak, setengah jam pertanyaan atau enggak ada. Itu kita tengok lapangan tuh, lapangan juga enggak lama, enggak ditanya macam-macam. Ditengok, oh sudah begini Pak, ya Pak, bagus. Yuk kita pulang karena mereka mau Jumatan. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu, itu yang artinya mari kita bangun bentakan tenda tempat kediaman kita, ya, bangun ruang-ruang. Kalau kita punya peningkatan. Kemudian jangan menghemat, artinya tidak boleh pelit. Kalau Anda datang ke rumah saya, pasti nanti saya kasih sesuatu, entah ayam atau telurnya ayam, itu yang kami punya. Ya, tapi kalau saya datang ke rumah, jangan didiemin, ya. Tidak boleh pelit. Ya, bukan berarti saya minta enggak. Tapi kalimat ini kita perlu perhatikan, bukan hanya kepada saya, bukan hanya kepada teman Anda, tapi kepada semua orang. Tangkap baik-baik kalau kita ingin dipelihara oleh peningkatan. Jangan pelit. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang terakhir ini panjangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Perkokoh patok-patok itu bicara tentang pilar, keyakinan kepada Tuhan, keyakinan apa yang kita kerjakan akan menghasilkan. Itu panjangkan kokoh patokmu, itu bicara tentang pilar, kekuatan iman kita kepada Allah, tapi juga yakin dengan apa yang kita kerjakan. Bisa enggak yo? Bisa enggak yo? Kalau jualan online ini piye caranya? Kalau kita ragu-ragu, kita enggak pernah mencoba, kita akan enggak pernah mendapatkan kesempatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu itu dari Dia adalah sumber, Dia pemelihara kehidupan kita. Di awal saya katakan, apa yang perlu kita takutkan kalau Dia adalah pemelihara kehidupan kita? Gak perlu ada yang perlu kita takutkan, karena Dia adalah sumber dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab engkau akan mengembang. Jelas, pernyataannya jelas. Ayat yang kita barusan baca di ayat 2 tadi itu, kita perlu lapangkan tempat kemah kita perlu bentangkan tenda kita, jangan menghemat. Tujuannya ini, mengapa? Supaya kita dapat mengembang. Kalau mengembang itu bicara sesuatu yang diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, Dia adalah sumber. Karena itu kita percaya kalau Dia sumber, kita pun akan mendapatkan kemurahan. Bagi kita pengusaha, kalau kita mendapatkan tempat kulaan di poknya, itu berkat. Ya. Kalau kita usaha, mau usaha apa saja, jualan apa saja, kalau kita itu kulaan di poknya, di sumbernya, kita akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Iya, saya pernah jualan gamping. Jualan gamping kalau hari raya di kotanya Ibu Emma, itu 1 kilo di tempat saya itu pabrik gamping. 1 kilo waktu itu 125 rupiah. Tahun 80. 125 rupiah. Tapi ketika saya jual, saya ketok-ketok, saya jual, itu saya bisa mendapatkan uang 1.250 sampai 1.500 rupiah. Keuntungannya apa? Signifikan. Berapa kali lipat itu? 300 sampai 500 kali lipat. Jadi 125.000 menjadi 1.500. Keuntungan lebih banyak. Karena apa? Poknya pabrik gamping itu di daerah saya. Ya, jadi diketok-ketok, ya itu ketok.
Di ketok-ketok itu memang hanya talenta orang-orang sana saja. Orang-orang Bojonegoro nggak tahu cara ketoknya. Dan gamping yang dipilih untuk labur itu juga tidak seperti gamping biasa. Orang sana yang tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita itu mendapatkan tempat di poknya, dan kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Demikian juga kalau kita ketahui dia adalah sumber, maka jangan lupakan datang kepada Tuhan. Dia sumber, kita mendapatkan kemurahan dalam kehidupan kita. Kalau bahasa dalam kemurahan itu adalah kebaikan Tuhan. Jangan takut, karena dia murah hati. Dia murah hati. Kita berada di tiap musim, tiap hari dalam kehidupan kita, itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di setiap saat dalam waktu yang kita lewati bersama-sama, mau sehat, mau sakit, mau kelimpahan atau kekurangan, di situ kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut, karena itu kita nggak boleh menganggap sepi tentang kemurahan Allah. Perhatikan ayat ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud dari kemurahan Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan? Artinya, memang Tuhan itu baik untuk kita. Dia memberikan free will, keleluasaan kepada kita semua, supaya kita dapat memahami bahwa kebaikannya untuk kita itu cukup. Dan kita kembali kepada Allah yang memang mengasihi kita, yang menerima kita yang sebagai manusia yang rusak seperti ini. Tapi dia murah hati, dan dalam kemurahannya tidak ada bicara tentang sesuatu yang memang kita miliki, yang harus kita miliki di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang. Tapi di masa-masa sekarang ini pun kita memerlukan yang namanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bukan kemurahan Tuhan, siapa sih yang bisa menolong memampukan kita? Siapa sih Pak kalau bukan kemurahan Tuhan? Siapa sih kita kalau bukan kemurahan Tuhan? Gak mungkin kita bisa menyekolahkan, kita bisa memuliakan anak kita, kita bisa progres dengan keuangan yang cukup baik untuk kita. Siapa sih kita? Gak ada artinya di hadapan Tuhan, dan debu tanah. Tapi oleh kemurahannya, kebaikannya, hal finansial di bumi dipenuhi, tapi juga kehidupan kekal itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu pahami, dia adalah sumber. Segala sesuatu itu dari dia, itu artinya sumber. Sumber, dia adalah pribadi yang murah hati. Jangan takut dengan apapun, dia adalah Allah yang murah hati. Yang ketiga, kalau dia adalah sumber, maka kita perlu pahami, sumber itu bicara tentang Allah itu adalah kehidupan, sumber kehidupan. Dalam perjalanan pelayanannya, Yesus pernah ketemu dengan seorang wanita Samaria. Wanita Samaria itu menimba air di sumur. Yang anehnya, wanita itu mengambil air itu siang bolong, tengah hari, ya, saat dimana orang itu sedang kepanasan di padang gurun. Di Israel itu kan panas, tapi perempuan ini menimba air di sumur itu supaya apa? Supaya tidak diketahui orang-orang lain karena negatifnya dari wanita ini. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, wanita ini memiliki lebih dari 5 suami gitu. Dan suamimu yang sekarang, kata Yesus, ini bukan suamimu yang sekarang. Wanita ini ketemu dengan Yesus. Dia sedang menimba. Yesus ngomong begini, bolehkah aku minta air? Yesus kemudian ngomong di ayat ini, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Dia adalah sumber. Kalau dia adalah sumber, dia adalah air kehidupan. Dia air kehidupan yang memang dibutuhkan oleh semua orang
yang ada di dunia ini, bahkan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena itu segala sesuatu dari dia kita perlu pahami bahwa di balik sumber itu ada mata air kehidupan yang memang perlu kita rekuk, kita perlu ambil supaya kita nggak haus lagi, supaya kita dikenyangkan dan dipuaskan dalam perjalanan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengalami kehidupan kekal di sana, kita menikmati pertolongan Tuhan. Dan itu bicara tentang kehidupan. Kehidupan kita akan menjadi lebih berarti dibandingkan di masa lalu kita. Wanita ini kemudian menjadi seorang penginjil ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan dia merekuk air kehidupan itu. Dia ambil, dia percaya kepada Yesus. Awalnya dia hanya ngomong begini, kok kamu orang Yahudi minta aku minum? Karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tapi mengalami peningkatan. Peningkatannya adalah, lu engkau nabi. Tapi bukan hanya nabi, peningkatan dia menjadi Mesias. Engkau adalah Mesias. Artinya apa? Dia tahu bahwa dia juru selamat, dia Allah yang menopang hidupnya. Dan diubahkan wanita ini. Seketika itu juga dia menjadi penginjil yang hebat. Karena 3 hari Yesus bikin KKR di Samaria. Dan semua orang ngomong begini, sekarang itu aku melihat dari mata kepalamu sendiri, dan bukan dari apa kata wanita itu. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki perlu kita sampaikan kepada mereka yang belum kenal Yesus. Kapan itu? Di tiap waktu dan kesempatan yang kita miliki. Ingat, berada di sumber kehidupan, segala sesuatu dari Dia, kita perlu pelajari, kita tahu bahwa Dia adalah kehidupan. Dan pastinya kehidupan itu kita miliki. Karena itu jangan takut untuk sampaikan berita itu kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, mari kita pahami kalau Dia adalah sumber, Dia adalah pemegang kuasa dan otoritas. Dan kalau bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa, Dia adalah Allah yang hebat. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya lebih dahulu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya, dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita menemukan bahwa Dia berkuasa. Kalau Dia berkuasa, Dia punya hak prerogatif yang memang diberikan kepada kita. Bukankah kita itu diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah? Yohanes pasal 1 ayat 12. Otoritas itu yang perlu kita pegang, anak-anak Allah. Dibedakan dengan orang dunia, dibedakan dengan kambing dan domba. Kita ini adalah domba yang memang dipelihara oleh Tuhan. Dan itu otoritas itu menjadi milik kita. Dan Tuhan kalau bicara tentang otoritas, bukan hanya otoritas yang memang sebagai anak-anak Allah, tapi otoritas itu juga diberikan kepada banyak orang. Kepada pemimpin di masyarakat, kepada pemimpin rohani di gereja, kepada pemimpin dalam keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, seorang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengepalai keluarga, pemegang otoritas. Tapi seringkali kita itu enggak tunduk dengan otoritas yang ada di sekitar kita. Karena mungkin kita melihat, misalnya nih, kalau kita ada di masyarakat, kita mungkin bingung mau pilih presiden yang mana. Mungkin kita bingung mau pilih anggota legislatif yang mana. Yang punya uang nanti juga mereka yang banyak uang. Betul kan? Kecuali kita itu diberikan uangnya, Pak ya, cepet yo bangun gereja. Beda lagi, nggak coblos orang itu gitu. Iya kan? Kok Pak jadi kok ngomong politik? Tapi itu kenyataannya, itu kenyataannya. Kita dibingungkan, dan itu sebagai bentuk kalau boleh saya bilang bentuk dari hal-hal yang memang secara natural manusia alami. Dan kadang-kala kita berada di gereja, kalau kita menemukan hal-hal yang pincang di situ, hal-hal yang tidak sehat, boleh nggak kita diskusikan? Boleh. Jadi kalau Anda pengen di RBC ini sesuatu yang membarui, jangan kemudian mantek tak umpet.
dengan di belakang saya. Diskusi, ayo kita bahas bareng-bareng. Iya, diskusi lebih baik dibandingkan peta umpet. Kecuali anak-anak peta umpet senang gitu ya. Diskusikan supaya kita semakin baik keadaannya. Dan pemegang otoritas di gereja itu ada tim penggembalaan yang memang dipakai oleh Tuhan untuk melayani kita. Hari ini nanti selesai ibadah kita akan rapat untuk koordinasi menetapkan pengurus masa jabatan 2024-2026. Ya. Kemudian minggu depan kita akan lanjut, kita akan doakan bersama-sama. Kalau mereka memegang otoritas itu, artinya mereka yang melayani kita, berada di depan, melayani, itu yang ditunjuk oleh Tuhan, pemegang otoritas. Kita perlu hormat, kita perlu dukung, perlu support bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan, termasuk seringkali kita itu nggak tunduk, nggak taat kepada pemegang otoritas yang ada di rumah. Ya, suami saya itu leda-leda, ya, leda-leda, dan bisa tegas gitu ya, dan seperti saya tegas gitu. Tapi kan tetap dia kepala. Iya Pak, ya saya kepala, tapi saya hanya lehernya yang mengatur, belok kanan belok kiri gitu. Tidak boleh Bapak Ibu. Tetap suami harus berada sebagai kepala, ngayomi, ya. Ada kesalahan, ada kelemahan, ada, seabrek sekuda. Tapi mengapa kita perlu tunduk? Dia pemegang otoritas dari Tuhan untuk kita. Kalau ada sesuatu yang salah, itu bukan urusan kita, urusan yang memberi otoritas. Tapi perlu ingatkan enggak? Boleh. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan kehidupan kita. Segala sesuatu dari Dia adalah sumber. Dia pemelihara kehidupan kita. Amin. Dia adalah sumber, Dia pemelihara kehidupan kita. Segala sesuatu dari Dia adalah sumber, Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Kemurahan, Dia murah hati. Dia berjalan memberikan kesempatan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah sumber kehidupan, air hidup yang menyegarkan kita. Kita perlu miliki dan perlu sampaikan kepada dunia bahwa Dia adalah kehidupan. Dan Dia adalah sumber pemegang otoritas. Dan otoritas kuasa yang dinyatakan di kehidupan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Waktu bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
Dia pencipta segala sesuatu. Sebab itu segala sesuatu itu datang dari Dia. Yakini Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Yakini Dia adalah Allah yang murah hati dalam kehidupan kita. Yakini Dia adalah sumber kehidupan. Dan Dia pemegang otoritas. Artinya dalam kasih, dalam cintanya kepada kita, Dia menggenapi dengan prerogatifnya. Dia menggenapi dengan prerogatifnya. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita serukan, Dia berhak untuk memberikan prerogatif kepada kita. Katakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mungkin hari ini kau diperhadapkan kepada pergumulan, tantangan dalam ekonomi rumah tangga. Ingat, Dia adalah pencipta segalanya. Segala sesuatu itu dari Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, katakan dengan iman, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan punya Tuhan yang besar, yes, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, haleluya. Thank you Tuhan. Thank you God. Terima kasih atas tangan di hidup kami, dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bila Tuhan menopang, Tuhan menolong, memampukan kami untuk kami boleh melihat karunia Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Memberkati firman-Mu yang hamba sampaikan pagi ini. Bila seluruh umat Tuhan, jemaat dan misi menangkap pesan Tuhan ini, memasuki di babak baru, di musim yang baru 2024 ini, kami boleh berada dan mengalami kemenangan karena kami punya Tuhan yang besar, melebihi setiap persoalan, tantangan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Di akhir ibadah ini kami berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang tidak bersama-sama dengan kami beribadah. Kami doakan dalam doa untuk Pak Danan yang kurang fit badannya. Tuhan menolong, Tuhan jamah, sembuhkan. Semua obat yang dikonsumsi termasuk obat yang dari dokter, biarlah Tuhan pakai untuk mempercepat sembuh, pulih kesehatan Pak Danan. Kami juga terus berdoa dalam doa untuk Ibu Slameto Tuhan. Biarlah sakit dan deritanya tidak membuat dia patah semangat, tapi semakin semangat, sehingga waktu yang ada yang dimilikinya boleh digunakan untuk berobat, untuk menyiapkan diri masuk di dalam ibadah di waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat terbisi. Biarlah mereka terus ada dalam perkenanan dan kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan mereka.
Karena itu Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Kasih Tuhan dilimpahkan sehingga mereka boleh melewati semua itu dengan pertolongan dan berkat Tuhan yang melimpah ruah dalam kehidupan mereka. Berkati pergumulan kami dalam rumah tangga, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi anak-anak kami, bahkan cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah mereka terus ada dalam kasih dan pengayuman dari Allah yang mengasihi kami, anak-anak. Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Berkati pembangunan gedung gereja kami di Semarang Indah. Kami berdoa, Tuhan Engkau menolong, Engkau turut campur tangan, memberkati pembiayaan dari penyelesaian untuk tahap akhir penyelesaian dari seluruh interior di dalamnya. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, buka jalan selebar-lebarnya. Berkat itu akan mengalir terus dari utara, selatan, barat, timur. Tuhan memberkati penyelesaian pembangunan gedung gereja RBC. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, berkati tim prophetic yang melayani kami dalam pujian penyembahan pada pagi ini. Berkati untuk ibadah hari Minggu yang akan datang. Berkati untuk seluruh aktivitas kami di waktu yang akan datang. Ibadah yang kami lakukan, Bond Fellowship, demikian juga untuk ibadah doa pagi, Kid RBC, Youth RBC. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan, berkati kami semua. Bahkan kami doakan Tuhan, kepengurusan yang baru yang akan kami bentuk untuk periode dan masa bakti 2024 masuk 2026 yang akan datang. Kami berdoa, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, berkati kepada kami semua. Sehingga kami boleh menikmati sinergi yang indah dalam kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Semua pergumulan tantangan yang ada pada kami, Engkau yang akan terus membela, menolong, berkati. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu datang dari Engkau. Engkau adalah sumber. Kami tidak perlu takut kepada hal-hal yang kami takutkan selama ini, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau murah hati, Engkau sumber kehidupan. Bahkan Engkau yang memegang otoritas dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah saat kami berseru, menaikkan doa kami, Engkau menyatakan prerogatif-Mu itu kepada kami. Untuk pergumulan kami yang tidak mudah, untuk pergumulan dan tangan kami yang sulit yang kami hadapi. Bapak, tangan Tuhan yang perkasa menolong kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Bila berkat surgawi mengawal kami semua. Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Mari kita datang kepada Tuhan memohon berkat kepada Bapa kita di surga. Pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang kau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini. Besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.